mendapat suatu senyawa hidrokarbon seperti soal berikut. Nah, ini soalnya itu adalah yang ditulisan warna putih ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya tulisan yang warna putih ini adalah penyingkatan dari penulisan tata nama hidrokarbon. Nah, tulisan yang warna kuning ini udah saya jabarin gimana penjabaran dari penulisannya gitu. Jadi CH3 yang 2 kali ini dia itu yang ini nih, yang ini gitu. Kemudian yang CH2 2 kali itu yang ini, terus yang CH2H5 itu dia jadi di sini, CH2-nya yang 2 kali itu di sini dan di sini gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nama dari struktur ini gitu. Gimana sih cara nentuin nama dari struktur senyawa hidrokarbon? Nah, yang pertama itu ingat langkahnya adalah tentukan dulu ikatan dari si senyawa hidrokarbon ini, apakah dia termasuk tunggal atau rangkap. Nah, ini jelas ya tunggal karena nggak ada yang rangkap di sini, nggak ada yang rangkap 2 ataupun rangkap 3. Artinya berarti senyawa ini termasuk ke dalam senyawa alkana. Ingat, alkana itu adalah ikatan tunggal, bukan ikatan rangkap. Oke. Yang kedua, setelah tahu alkana, langkah selanjutnya itu adalah rantai utama gitu. Rantai utama itu gimana cara nentuinnya? Rantai utama itu cara nentuinnya dengan kita tentukan dulu rantai yang paling panjang yang kita bisa bentuk dari struktur ini. Rantai paling panjang yang bisa kita prediksiin. Kalau dia ke kanan sampai ujung, itu kan berarti C-nya itu hanya ada 6. Sementara kalau kita tarik sampai ke bawah, itu C-nya ada 8. Berarti kalau begitu bisa kita prediksi bahwasanya untuk rantai ini atom C-nya itu ada sampai 8 gitu. Ya kan? Berarti rantai utamanya itu adalah C8. C8 untuk senyawa alkana itu penamaannya gimana? Berarti ini kan H2N tambah 2, berarti C8 itu hanya ada 18 karena 8 kali 2 16 ditambah 2 jadi 18. Nah, C8 H18 itu untuk tata nama senyawa alkana namanya itu diberi oktana. Nah, ini teman-teman gak boleh lupa ya bahwa C8 itu berapa, C5 itu berapa, dan seterusnya. Kemudian setelah rantai utama ditentukan dan struktur alkananya telah kita ketahui, selanjutnya adalah penomoran. Nah, untuk penomoran ini dapat kita lihat dari struktur yang udah kita prediksiin tadi. Nah, struktur yang udah kita prediksiin tadi, kemudian kita tentukan dari cabang yang paling dekat dengan rantainya, cabang terdekat gitu. Tentukan cabang terdekatnya. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu yang mana yang termasuk ke dalam cabang. Yang masuk ke dalam cabang itu adalah ini, CH3 dan C2H5. Karena lihat di antara struktur yang udah kita buat tadi kan hanya 2 ini yang tidak masuk ke dalam rantai utama kan. Berarti keduanya inilah yang termasuk ke dalam cabang. Nah, CH3 itu seperti kita kenal bahwasanya ini adalah gugus metil, gugusnya alkil nih. Sementara C2H5 itu adalah etil gitu. Berarti penomorannya kita mulai dari sini ya, yang paling dekat sama cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, penomoran selesai. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya itu adalah cabang. Tentukan cabang itu letak di nomor berapa. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu tuh kalau kita punya cabang metil dan punya cabang etil. Nah, kita tinggal lihat cabang metil ada di nomor 2 dan cabang etil ada di nomor 5. Berarti kalau begitu 2 metil dan 5 etil gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah penamaan. Nah, di dalam penamaan ini penulisan nama cabang dimulai dari alfabet
yang paling awal. Nah, di antara metil dengan etil, alfabet yang lebih dulu kan adalah E baru M. Nah, walaupun etil ada di cabang atau ada di rantai atom C nomor 5, sementara metil ada di nomor 2, walaupun metil lebih dulu, tapi tetap dalam penamaan kita buat menjadi 5 etil, 2 metil, kemudian rantai utamanya. Siapa rantai utamanya? Oktana. Oke. Kalau begitu, untuk struktur dalam soal yang 1E yang telah diberikan berikut, nama dari struktur ini adalah 5 etil, 2 metil, oktana. Sekian.